ini yang perlu perlu saya pribadi perlu acungi jempol ke teman-teman Taman Nasional. Kenapa? Karena di wilayah kawasan Batu Manangis itu sebenarnya bukan kawasannya Taman Nasional, tapi Taman Nasional peduli. Taman Nasional apa ya? Akhirnya juga melakukan pengelolaan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maleo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner ya. Sudah lama nih saya tidak menyapa Sobat Maleo semuanya. Dan episode yang kali ini spesial karena kita kedatangan tamu dari jauh, dari ujung timur Pulau Jawa, dari Balai Besar KSDA Jawa Timur. Kita langsung sambut dan kenalan sama Pak Dani. Oke. Selamat datang di Siap. Bogani Nani Martapone, Pak. Jauh dari Pulau Jawa ke Sulawesi Utara. Betul. Nah, mungkin Pak Dani bolehlah sebelum kita bahas apa sih nantinya, tapi alangkah lebih baiknya kayaknya kenalan dulu deh, Pak. Oke. Nama Bapak siapa, tugas di mana, sebagai apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Hendra. Siap, Pak. Perkenalkan, nama saya Dani Triadi. Pak Dani Triadi. Saya PEH di Balai Besar KSDA Jawa Timur, Seksi Konservasi Wilayah 4, bidang KSDA Wilayah 2. Kebetulan saya dari penempatan awal tahun 2008 sampai dengan saat ini saya di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Seperti itu. Alhamdulillah karena kita bisa berkarya untuk tanah kelahiran sendiri. Seperti Asik. itu. Di mana, Pak, kalau boleh tahu tugasnya di SKW? Tugasnya di Seksi Konservasi Wilayah Madura. Di wilayah Madura. Madura. Biasanya kerjanya apa saja sih, Pak? Sebagai pengendali ekosistem hutan ya, teman-teman. PEH itu pengendali ekosistem hutan. Oke, kalau di Madura, kalau di BKSDA secara umum kita melaksanakan kegiatan secara in situ dan ex situ. In situ dan ex situ. Mungkin beda dengan Taman Nasional ya. Kalau Taman Nasional kan dia hanya in situ saja. Hanya in situ saja. Kalau di BKSDA malah kita mungkin lebih banyaknya di ex situ. Di ex Kita di situnya. pengendalian peredaran tumbuhan satwa liar. Kita punya pengedar tumbuhan satwa liar, kita punya penangkar, kita punya lembaga konservasi, dan yang paling utama itu kita memastikan di jalur-jalur masuk tumbuhan satwa liar itu tidak ada yang peredaran secara ilegal, baik itu kalau di Madura di pelabuhan-pelabuhan, utamanya kalau di Madura pelabuhan rakyat kan. Nah, kalau di Madura itu kan rata-rata dia kapal kapal dari wilayah timur, dia akan berhenti sejenak ada namanya Karang Jamuang tuh. Nah, kapal itu akan menunggu giliran untuk masuk ke Tanjung Perak. Nah, biasanya di situ yang agak krusial, karena bisa jadi itu yang satwa-satwa yang dari kapal dipindahkan ke perahu untuk lewat ke Madura, seperti itu. Jadi tugas BKSDA ini banyak juga ternyata, Pak ya. Kalau iya. itu tadi sedikit tentang ex situnya, Pak. Kalau in situnya, Pak? Kalau in situnya kita kebetulan punya satu kawasan konservasi, itu Cagar Alam Pulau Saubi. Cagar Alam Pulau Saubi. Nah, kita ya. nanti akan kulik ada apa di Cagar Alam Pulau Saubi. Siap. Bagaimana, Pak? Tentang Cagar Alam Pulau Saubi. Oke, Cagar Alam Pulau Saubi itu dia punya luas 436,826 hektar. Nah, di situ ada beberapa satwa endemik ya yang memang dilindungi undang-undang, dan memang secara penunjukan Cagar Alam dia menjadi habitat dari burung gosong kaki merah. Gosong kaki merah. Iya, dan istimewanya lagi, umumnya kan burung gosong itu ada di wilayah timur Indonesia. Nah, dan kebetulan yang ada di Saubi ini satu-satunya di wilayah Madura. Selain mungkin di Masa Lembu, cuman itu bukan kawasan konservasi. Artinya yang burung gosong yang ada di habitat
alaminya. Di Seperti Pulau itu. Saubi. Pulau Kalau Saubi. boleh tahu secara geografis letak Pulau Saubi itu kalau bisa digambarkan di sebelah mana Pak ya? Di sebelah mananya Jawa? Oh. Di sebelah mananya Madura? Oke, kalau secara geografis dia berada di sebelah utara Pulau Jawa. Di sebelah utara Pulau Jawa, cuman Pulau Jawa yang agak ke timur, mungkin ke di atasnya timur. Banyuwangi mungkin ya. Di atasnya Banyuwangi, kemudian dia di bawah Pulau Kangean. Kemudian kalau dari sisi aksesibilitas dari mana? Dari Madura Daratan, dari Kalianget, Pelabuhan Kalianget, kita naik kapal cepat itu sekitar 3,5 sampai 4 jam. 3,5 sampai 4 jam. Kemudian setelah nyampe di Kangean, kita akan perjalanan darat sekitar 2 sampai 3 jam. Kemudian kita akan nyambung lagi dengan perahu nelayan. Itu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Lumayan jauh juga berarti. Nah, jadi kalau kita berangkat pagi, nyampenya nanti maghrib. Dan di sana bisa ketemu gosong kaki merah tadi. Betul sekali. Nah, tujuannya ke Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabune apa Pak? Oke, siap. Jadi memang setelah kami searching di Google, kemudian tanya kanan kiri, depan belakang atas bawah, ternyata kan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabune, di situ ternyata kan memang memang tidak sama persis ya, tidak sama persis dengan burung gosong kaki merah, cuman di Taman Nasional Bogani kami melihat bahwa pengelolaan spesies maleo itu bagus. Sehingga kami mencoba untuk belajar bagaimana pengelolaan burung maleo di Taman Nasional Bogani. Mungkin nanti kita bisa aplikasikan di Cakralam Pulau Saubi terkait pengelolaan spesies burung gosong. Mungkin tidak sama persis, cuma nanti mungkin kita bisa modifikasi sesuai dengan karakter habitat yang ada di Cakralam Pulau Saubi. Seperti itu, Mas. Karena Sobat Maleo ini jenis Megapoda, sama-sama Megapoda, kemudian sama-sama menaruh telurnya di dalam Betul, ya. tanah, dan selama ini pengelolaan maleo di Balai Taman Nasional Bogani Wartabune dilaksanakan dari tahun 2021 sampai sekarang. Ada beberapa sanctuary, ada beberapa nesting ground. Jadi mungkin tujuannya ke situ Pak. Kalau boleh tahu perilaku sendiri untuk gosong kaki merah seperti apa sih Pak? Bertelurnya atau bagaimana? Kalau bertelurnya dia perbedaan dengan yang saya amati tadi di Bogani ya. Nah, menarik, nanti kita apa yang didapat di Bogani. Oke, terkait sarang ya. Sarang antara maleo dengan burung gosong itu ternyata ada perbedaan yang signifikan ya. Artinya kalau maleo itu dia ke bawah, artinya dari tanah itu dia menggali untuk penempatan telurnya ke bawah. Cuman kalau burung gosong dia akan membuat gundukan. Bukan akan membuat gundukan, yang pernah kami temui di Cakralam Pulau Saubi itu sampai 2 meter tingginya. Sampai 2 meter. Tinggi berarti Pak ya? Iya, tinggi. Sampai 2 meter. Cuman memang ada juga sih yang agak sekitar 20-30 cm ada juga. Berarti dia ditumpuk dengan tanah serasa. Iya, dengan tanah, utamanya dengan pasir dan serasa. Seperti itu. Dan salah satu indikator kalau di Saubi itu, jadi ketika ada pohon besar, pasti di dekat situ akan ada sarang. Gitu. Kalau maleo mungkin ada nesting ground tertentu di mana ada panas bumi ataupun panas dari sinar matahari di pantai, untuk suhu yang pas untuk meletakkan telurnya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi singgung aktivitas yang dilakukan di Bogani. Tadi apa aja sih Pak aktivitas yang dilakukan di sini? Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Taman Nasional Bogani. Jadi memang perjalanan kami di Bogani selama 2 hari ini full padat merayap seperti itu. Jadi di lapangan terus. Iya, di lapangan terus. Karena kan kita juga orang lapangan kan. Kebetulan kami pengendali ekosistem hutan dan memang memang tujuan kami ke sini memang untuk belajar langsung dari lapangan seperti itu. Jadi kami di sini belajar terkait pengelolaan sanctuary, kemudian hatchery seperti itu, dan yang terpenting itu perlakuan bagaimana akhirnya di Taman Nasional Bogani itu tiap tahun kan bisa merilis banyak cik-cik baru gitu. Nah, itu yang
yang perlu dipelajari seperti itu. Kemudian juga perilaku-perilaku dan perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Taman Nasional Bogani, sehingga dari mulai si maleo bertelur, kemudian telur itu dipindahkan ke hatchery, kemudian menetas, kemudian dirilis. Nah, itu yang tadi kami sudah mendapatkan informasi yang lumayan lengkap. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bisa kami aplikasikan di tempat kami bekerja nanti di sana, di Jawa Timur. Sempat lihat maleo tadi, Pak? Luar biasa. Bagaimana menurut Pak Dani maleo di Bogani Artobone? Oke, ini memang pertama kali saya melihat maleo. Pertama kali melihat maleo, dan tadi ketika di Sanktuari Tambun ya. Tambun berkesempatan tadi ada 4 pasang kalau tidak salah. 4 pasang di satu hamparan seperti itu. Kemudian ada juga tadi yang mencoba menggali telur. Menggali buat naruh telurnya itu. Dan alhamdulillah tadi juga sempat motret juga, dapat gambar-gambar, dapat nanti video. Nanti kita spill lah gambar seperti itu. Itu alhamdulillah tadi juga, kalau bagi kami gitu ya, dan orang lapangan, itu adalah kebanggaan yang tidak bisa ditukar. Kalau keboganian Wartebuni itu tidak sah kalau belum melihat maleo. Betul. Seperti itu. Simbolnya maleo ini ada di sini. Tadi kemana saja sih, Pak, rangkaian acaranya selama 2 hari ini? Oke, yang pertama kami diantar ke Sanktuari Muara Pusian. Oke, di situ memang substrat atau nesting groundnya itu dari pasir ya. Dari pasir yang karena berdekatan dengan sungai. Kemudian setelah di situ kita coba lihat mulai dari pengambilan telur. Kemudian telur itu dibawa ke hatchery. Yang penting kan tadi perlakuan telurnya itu. Jangan sampai dibolak-balik. Jadi ketika kita ngambil posisi yang lancip di bawah, itu kita harus sama. Ketika kita naruh di ember untuk mau kita bawa, itu tetap harus seperti itu. Karena informasi dari Papa Cendi itu harus begitu. Kalau berubah sedikit akan mempengaruhi terhadap penetasan. Kemudian setelah itu kita masuk ke hatchery. Hatchery di mana, di Muara Pusian. Dan memang di situ ternyata ada 2 hatchery. Yang satu sudah full, yang satu sudah mau full. Artinya bahwa tingkat bertelurnya maleo di Muara Pusian luar biasa. Hampir setiap hari ada. Mungkin perlu ditambah hatchery baru mungkin. Iya, kayaknya. Oke, setelah itu setelah dari lapangan kita coba diskusi dengan teman-teman Bogani yang ada di situ, yang di Sanktuari. Kita diskusi terkait entah operasionalnya seperti apa, kemudian penganggarannya seperti apa, dan yang jelas komitmen dari teman-teman di lapangan itu luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan itu patut kita contoh lah. Seperti itu. Selanjutnya dari Muara Pusian kami ke Sanktuari Tambun. Tambun. Di situ kami sempat menginap juga, dan paginya alhamdulillah kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana si maleo itu datang ke tempat nesting ground. Kemudian dia berperilaku di situ, kemudian dia juga mungkin menaruh telurnya di dalam tanah seperti itu. Sampai kami juga membuat video, mengambil video, kemudian mengambil fotonya, dan itu suatu hal yang wow gitu kan. Wow, seperti itu. Sampai setelah itu kita juga ngambil telur, kita masukkan ke hatchery. Dan kebetulan di hatchery juga ada yang baru menetas. Seperti itu. Dan sempat rilis, Pak? Wah, itu yang mau saya ceritakan. Itu yang mau saya ceritakan. Artinya kami jauh-jauh dari Jawa Timur, khususnya saya dari Pulau Madura, bisa merilis di Tambun itu 2 ekor kalau tidak salah, 2 ekor cik. Dan itu suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Seperti itu. Artinya kami ya secara tidak langsung melepaskan
membebaskan dua nyawa gitu kan, dua nyawa ke habitat alaminya. Dan mudah-mudahan teman-teman Bogani tetap istiqomah untuk itu. Amin. Karena itu adalah salah satu amalan kita. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sobat Maleo semuanya tetap menjaga kelestarian habitatnya Betul. Maleo, jangan diburu, telurnya jangan diambil, biarkan hidup di alamnya. Terakhir Pak, apa lagi nih? Apa Oh lagi? iya, kan belum selesai. Oh, belum tuh. selesai. Oke. Oh iya, belum. Di Masih tempat, 2 tempat tadi. 2 tempat. Oh iya, kurang lanjut. satu tempat di mana tadi, di Batu Menangis. Nesting ground. Nesting ground. Dan ini memang ini yang perlu saya pribadi perlu acungi jempol ke teman-teman Taman Nasional. Kenapa? Karena di wilayah kawasan Batu Menangis itu sebenarnya bukan kawasannya Taman Nasional, tapi Taman Nasional peduli. Taman Nasional apa ya? Akhirnya juga melakukan pengelolaan di situ. Itu yang merupakan luar biasa lah menurut saya. Artinya sebenarnya bukan kewenangannya dari Taman Nasional, tapi karena mereka sudah istiqomah dan yakin bahwa Maleo itu harus diselamatkan karena memang dilindungi ya. Akhirnya diselamatkan juga. Nah, di situ kebetulan juga selain Maleo ada Gosong Filipina. Gosong Filipina. Mungkin itu satu kalau kita mungkin di Batas satu marga lah dengan burung gosong kaki merah. Mereka muda. Satu marga seperti itu. Itu yang jadi mungkin jadi perhatian dari kami yang di Jawa Timur. Ternyata ada perbedaan meskipun sama-sama burung gosong, ternyata dia ketika di Batu Menangis itu dia menaruh telurnya sama dengan Maleo. Beda dengan yang di Beda kami dengan kan, gosong kaki merah. Di kami kan dia ke atas kan, Pendukan. ternyata di sini dia sama dengan Maleo. Sama dengan Maleo. Cuman memang menurut Pak Basri tadi perbedaan antara Maleo dengan gosong, kalau gosong itu dia di sekitar di pinggir-pinggir tempat dia naruh telur, dia akan bersih. Kenapa? Karena sersa-sersa kotoran itu akan ditaruh di dalam dikubur. Sedangkan kalau yang Maleo itu infonya Pak Basri tadi, dia serasa tetap masih banyak di sekitarnya. Cuma memang ada beberapa lah yang ada di lubangnya itu. Itu mungkin yang menjadi hal penting yang perlu dicatat bagi saya pribadi seperti itu. Kemudian yang penting lagi tadi Pak Basri juga menampilkan telur antara Maleo dengan gosong. Perbedaannya dan juga ada fotonya, perbandingannya. Ternyata Maleo itu lebih besar lagi telurnya daripada burung gosong. Mungkin begitu, Mas. Wah, tepuk tangan. Ceritanya lengkap, banyak mungkin Bogani Nani Wartabune juga menerima ilmu dari Pak Dani. Nanti mungkin menambah semangat kami juga di lapangan, menambah semangat teman-teman juga di lapangan. Pertanyaan terakhirnya, apa yang kira-kira mau diterapkan di Pulau Saubi, Pak? Oke, yang jelas pertama kami akan berusaha untuk mengegulkan kegiatan-kegiatan minimal tadi yang mungkin bisa diadopsi secara langsung ya. Kita buat menara pengamatan. Karena dengan menara pengamatan kita akan bisa menilai perilakunya. Seperti itu. Itu mungkin yang dalam jangka waktu dekat. Mungkin dalam jangka waktu panjang kita kalau di Maleo kan satu hamparan tuh bisa ada beberapa beberapa lubang. Untuk yang burung gosong kan mungkin belum. Mungkin apakah nanti kita melakukan pembersihan atau seperti apa itu mungkin bisa kita terapkan. Untuk pembinaan habitatnya. Karena memang kemarin kami juga agak kesulitan kan karena namanya KSDA tidak hanya itu saja yang diurus. Setelah datang ke sini alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita terima dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Amin. Terima kasih banyak Pak Dani. Oke. Salam buat teman-teman PBKSDA Jawa Jatim. Salam buat Bapak Kepala Balai Besar dan
kita berharap bisa diterapkan ilmu yang diperoleh di sini. Siap. Dan ya doanya bisa berkunjung lagi ke sini, Pak. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Pak Dani. Sampai jumpa di Bonawa Corner episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih banyak, siap. Pak.